Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anak-anak semua calon peserta didik SMA Kepandaan tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bersua via online. Jadi mohon maaf karena sekarang ini era pandemi, paradigma pendidikan tahun ini ada perubahan yang semula pembelajaran langsung, artinya Bapak Ibu guru dan peserta didik langsung bisa bertemu secara offline. Maka karena sekarang ada pandemi, maka kegiatan pembelajaran termasuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pun juga berlangsung secara online atau istilahnya daring. Sesuai dengan jadwal yang sudah kamu terima, pagi ini saya akan menyampaikan profil SMA Negeri Pandaan. Sebelum saya berbicara lebih jauh tentang profil SMA Pandaan, biar nanti lebih komunikatif, alhamdulillah pagi ini kita kenalan dulu. Nanti kalian setelah pembelajaran offline atau pembelajaran seperti biasa, kamu akan kenal dengan saya. Nama saya Pak Zainul, kita panggil saja nama saya Pak Zainul. Insya Allah sudah viral nama ini. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa, kamu itu sudah paham semua dengan saya. Bersama via online. Nanti kalau ketemu di sekolahan, panggil saja Pak Zainul. Karena sekarang ini era pandemi, dalam kegiatan sehari-hari ini saya adalah guru mata pelajaran PPKN, pembelajaran langsung. Jadi nanti kalian kelas 10 sampai dengan kelas 12 akan terus bertemu dengan saya. Karena di sini karena sekarang guru PPKN-nya cuma saya. Pandemi, maka kegiatan pembelajaran di samping saya sebagai guru PPKN, saya mendapatkan tugas tambahan untuk mendampingi siswa, mendampingi peserta didiknya daring. Sehingga nanti sesuai dengan jadwal pada saat kalian masuk pintu gerbang, kegiatan di dalam sekolah atau mungkin kegiatan di luar sekolah, kegiatan ekskul misalnya, atau mungkin kalian keluar dari sekolah melewati pintu gerbang, maka kalian akan terus saya amati terus, karena saya ibaratnya adalah pamongnya siswa, pamongnya peserta didik. Nanti kalian setelah atau orang-orang sering menyebutkan pembelajaran seperti biasa kesiswaan gitu. Kamu akan kenal dengan saya. Ya, nama saya. Anak yang saya hormati, pagi ini saya akan menyampaikan profil SMA Negeri Pandaan secara online lewat PPT yang sudah kamu lihat saya. Jadi kalau ketemu di sekolah, Pak, kok hanya online Pak? Kapan offline-nya? Ya, sabar dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang saya beri gambaran secara online dulu lewat PPT ini, lewat foto-foto itu. Nanti pada saatnya kalian akan kami undang untuk datang ke sekolah. Terus bertemu dengan saya. Insya Allah nanti kalian kita undang ke sekolah biar mengenal sekolah secara. Di samping saya sebagai guru, nanti kalian saya undang, saya Kamis tambahan untuk mendampingi siswa. Pemberitahuannya menyusul via kakak-kakak nanti, OSIS nanti. Pada saat kalian masuk pintu gerbang, ya, ini kita mulai di dalam sekolah dengan profil sekolah, profil SMA Negeri Pandaan Ekskul misalnya. Ya, saya ucapkan selamat keluar dari sekolah. Kalian ternyata melewati pintu gerbang, maka dari sekian ratus pendaftar yang karena saya ibaratnya adalah ingin masuk ke SMA Negeri Pandaan, kalian termasuk siswa yang beruntung karena apa yang kalian inginkan untuk sekolah di sini dikabulkan. Anak yang saya hormati, lewat ini saya IDB online beberapa hari yang lalu. Profil SMA ya, lihat gerbang itu. Inilah
gerbang IPT yang SMA Negeri Pelandaan. Gerbang Jogo yang hanya online Pak, cukup strategis, letaknya di sekarang saya jantung kota online dulu, Kecamatan Pelandaan ini, itu lingkungan SMA kita termasuk lingkungan yang strategis karena sebelah kiri kanannya adalah perkantoran dan sekolah. Insya Allah nanti depannya sekolah kita ini, depannya SMA Pelandaan ini ada kantor Koramil Pelandaan. Saya sebagai guru. Kemudian sebelah Kamis baratnya ada pemberitahuannya menyusul gedung SMP Negeri 1 proses nanti Pelandaan. Pada saat kalian masuk depannya gedung SMP Negeri 1 Pelandaan, ya, sana ada kantor Kecamatan Pelandaan. Profil sekolah. Jadi sangat strategis sekolah kita ini karena tempatnya ada di jantung. Saya ucapkan selamat kalian Kecamatan Pelandaan. Begitu pula kalau kalian misalnya ada bermasalah dengan kesehatan yang untuk pergi ke puskesmas jaraknya hanya kisarannya 500 meter saja. Kalian termasuk tinggal jalan kaki, tidak perlu yang beruntung berlama-lama naik kendaraan. Apa yang kalian ingin ini sekolah di sini, keuntungan kita ada di SMA Negeri Pelandaan. Pintu gerbangnya nampak di situ. Lihat gerbang itu. Nanti pada saat kalian naik, di sana ada tulisan kendaraan bermotor harap dimatikan. Jadi tolong nanti pada saat kalian masuk ke sekolah ini, setelah kendaraannya naik ke gerbang, tolong kendaraannya dimatikan. Ya. Kemudian kendaraan lingkungan sekalian masuk lingkungan yang strategis karena bahasa saya dituntun gitu ya. Ya, kalian turun dari kendaraan, sekolah kita dituntun terus sampai dengan Koramil dekat tiang bendera itu. Yang sebelah yang naik kendaraan, yang nuntun kendaraan terus saja dengan jalan kaki itu dengan nuntun kendaraan itu dengan motornya itu dituntun saja sampai dengan dekat tiang bendera itu yang kebetulan jalan kaki pada saat datang ke sekolah pagi itu silakan bersalim dengan Bapak Ibu guru piket yang ada di sekitar gerbang Kecamatan Pelandaan. Karena sekarang era pandemi, pada saat nanti kalian turun dari kendaraan tidak usah jabat tangan ya, cukup jabat tangan dari jauh. Ini dengan jalan tinggal jalan kaki, jabat tangan dari jauh. Karena sekarang era pandemi memang dilarang untuk bersentuhan tangan. Ini istilahnya physical keuntungan kita ada di SMA Negeri Pelandaan. Pintu gerbangnya nampak di situ. Nanti pada saat sebelahnya pintu gerbang, di sana ada pos satpam atau posko keamanan dimatikan. Di sana ada fotonya Pak Satpam sedang duduk di situ. Walaupun tidak menggunakan naik ke gerbang baju resmi, tapi beliau melihat kemudian kehadiran kalian dan ikut mengamankan sekolah ini mulai pagi sampai dengan malam harinya. Karena sekolah kita ini letaknya di pinggir jalan, maka rawan dengan keamanan sehingga keamanannya full 24 jam. Yang bendera itu yang sebelah yang naik kendaraan, yang nuntun kendaraan terus saja dengan ya. Setelah masuk ke gerbang, sebelah kanannya pintu gerbang itu ada sampai dengan kantor ruang tata usaha bendera itu yang segala macam persuratan pada saat datang, baik persuratan untuk Bapak Ibu guru atau persuratan yang terkait dengan siswa atau peserta didik di sekitar semuanya ditangani di ruang tata usaha. Saat nanti kalian turun dari kendaraan, jadi nanti kalian kalau memerlukan persuratan bisa masuk ke ruang tata usaha, jabat tangan dari jauh. Begitu pula kepada anak-anak yang jadi petugas tiket. Misalnya kalau spidolnya tintanya habis, bisa diisi tinta spidolnya di kantor ruang TU atau mungkin penghapusnya tidak ada, nanti bisa ketua kelasnya bisa datang ke kantor TU untuk minta pengganti dari kehadiran kalian penghapus yang tidak ada itu. Jadi fungsinya kantor TU itu adalah operasional
persuratan, baik persuratan Bapak Ibu guru ataupun persuratan dari semua calon peserta didik. 24 jam. Berikutnya sebelah kiri. Jadi setelah masuk gerbang, kalian bisa belok kiri. Di sana ada ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah. Segala macam persuratan ya, yang di pintunya terbuka itu adalah persuratan yang terkait dengan siswa atau peserta didik di sekitar semua. Kebetulan ini penampakannya baru, kebetulan pilar-pilarnya baru dicat dan diwas, kemudian di sebelah barat juga baru dicat dan diberi coat itu. Nampak indah sekali. Itu adalah tempat kalian semua untuk beribadah dan kegiatan spiritual yang lain. Karena nanti kalau saat pandemi selesai, kalian mulai masuk di sekolah ini mulai jam 6.30, pulangnya sampai dengan jam 16.15. Jadi nanti sekolah ini menerima kalian mulai jam 6.30, siswa mulai masuk ke sekolah, dan kalian pulangnya nanti adalah jam 16.15. Jam 15.15, mohon maaf. Jadi pagi itu jam 6.30 kalian sudah masuk, pulangnya jam 3:15 baru pulang. Jadi kita full day. Karena SMA ini menggunakan sistem 5 hari kerja, berbeda dengan SD dan SMP. Nah, kalian SMP kan hari Jumat, Sabtu masuk kan? Tapi kalau SMA enggak. KBM hanya hari Senin sampai hari Jumat. Tapi pelaksanaannya mulai pagi jam 6:30 sampai dengan jam 15.15. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu kita istirahat di rumah. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan religi lainnya kita tempatkan di masjid ini. Salat zuhur ada di sini, di tempat ini. Kalian mau salat duha pagi ada di sini juga. Siang hari salat zuhur, kemudian sore hari salat asar dilaksanakan di masjid ini. Begitu pula karena kita hari Jumat ini KBM efektif, maka kegiatan salat Jumat pun nanti kita laksanakan di masjid ini. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya religius nanti bisa kita laksanakan juga di sini, antara lain segala macam peringatan-peringatan. Peringatan-peringatan keagamaan, bisa kegiatan peringatan Maulid Nabi misalnya, atau peringatan Isra Mi'raj, kita tempatkan di sini. Atau juga saat kegiatan Ramadan, sekitar bulan Ramadan. Di sana ada apa itu istilahnya ya? Hari efektif fakultatif yang diisi dengan kegiatan istilahnya pondok Ramadan. Di kegiatan pondok Ramadan pada saat bulan Ramadan nanti juga dilaksanakan di masjid ini. Nanti kita gilir untuk putra dan putrinya. Begitu pula setelah akhir Ramadan selesai, kita laksanakan ibadah zakat fitrah, base camp-nya juga ada di Masjid Ar-Ridho ini. Inilah gambaran sepintas tentang Masjid Ar-Ridho SMA Negeri Pelandaan. Ya, sebelahnya Masjid Ar-Ridho itu ada ruang guru. Ya, nampak di sana tulisannya ruang guru. Ruangnya cukup luas. Kebetulan Bapak Ibu guru kita ini ada sekitar sejumlah 35 orang Bapak Ibu guru kita ini. Mulai ngajar
pendidikan agama Islam sampai dengan Bapak Ibu guru yang lain, semua mapel base camp-nya ada di ruang guru ini. Kalian nanti bisa masuk ke ruang ini kalau ingin memerlukan sesuatu dengan Bapak Ibu guru. Jadi bisa nanti kalian masuk ke ruang ini untuk mencari Bapak Ibu guru yang dicari. Kebetulan di masing-masing meja sudah ada nama beliau-beliau. Kalian tidak perlu nanti harus tanya-tanya karena di sana mejanya ada semua. Tiap-tiap meja ada nama Bapak Ibu guru masing-masing. Sehingga nanti kalian nggak akan bingung kalau kalian masuk ke ruang guru. Berikutnya sebelah ruang guru ada ruang BK, ruang bimbingan konseling. Ingat ya, BK tidak identik dengan kenakalan siswa. Kalian nggak boleh terlampau fobi, nggak boleh terlampau takut dengan kata-kata BK. Selama ini anak masuk BK identik dengan anak nakal. Tidak, salah pandangan seperti itu. BK itu punya fungsi adalah membimbing kalian. Membimbing kalian terkait dengan segala macam permasalahan yang siswa alami. Peserta didik mengalami kesulitan apapun bisa nanti konsultasi kepada ibu bimbingan konseling. Kebetulan pembinanya BK di sekolah kita ini memang kedua-duanya putri. Nanti silakan kenalan sendiri dengan ibu-ibu BK yang ada di ruang BK itu. Ya, silakan nanti terkait dengan masalah pribadi atau masalah terkait dengan pembelajaran. Kalian punya kesulitan masalah pembelajaran, macam-macam termasuk kemana setelah SMA saya ngambil jurusan apa dan sebagainya, nanti kalian bisa konseling ke ruang BK. Dijamin tidak akan dibuka ke orang lain termasuk ke Bapak Ibu guru. Kerahasiaan siswa dijamin oleh BK. Kalian nggak perlu ragu-ragu. Jadi ingat ya, BK tidak identik dengan siswa yang nakal. Justru BK ini menjembatani siswa yang mengalami kesulitan. Ini perlu dipahami ini. Sejak awal mindsetnya harus ditata seperti itu. Berikutnya ruang kelas. Ya, nampak megah sekali ruang kelasnya. Ini ruang kelas 12 IPA 1 dan 12 IPA 2. Letaknya di depan kantor tata usaha, persis depan kantor tata usaha. Berhadapan-hadapan dengan kantor ruang guru. Posisinya di halaman depan. Ya, di sanalah nanti kelas 12 IPA 1 dan 12 IPA 2 selama setahun beraktivitas menimba ilmu di sekolah ini. Ruangannya cukup bersih, cukup megah, depannya ada tanaman perindang, insya Allah dingin. Nggak usah khawatir, setiap ruang ada kipas angin. Nggak usah khawatir, nanti semua kalian setiap ruang kelas ada kipas anginnya semua. Ya, ini depan ini adalah Taman SMA Negeri Plandaan atau yang terkenal dengan Taman Adiwiyata. Letaknya di depannya pintu gerbang persis. Saat kalian turun dari gerbang, ada turunan itu, di sana ada tiang bendera, belakang tiang bendera ada Taman Adiwiyata atau Taman SMA Negeri Plandaan. Cukup indah, reliefnya cukup bagus, cukup indah, sehingga ya minimal bisa menambah keindahan sekolah kita. Itulah profil depan dari SMA Negeri Plandaan. Dari Taman SMA Negeri Plandaan kalian nanti akan menyusuri jalan ke kanan. Jadi setelah sampai di taman itu kalian akan belok kanan. Setelah belok kanan nanti kalian akan ketemu dengan ini. Karena ini posisinya siswa nggak ada aktivitas,
maka pintunya tertutup. Apa itu? Kopsis, koperasi siswa. Di sana menyediakan banyak barang-barang keperluan siswa, mulai dari makan, minum, dan snack, serta segala macam kebutuhan siswa, mulai buku dan lain-lain. Jadi di sana ada buku, ada alat tulis. Kalau memang kalian perlu hasduk, di sana juga ada hasduk. Perlu bed, ada bed. Dasit juga ada dasit dan sebagainya. Semuanya segala macam keperluan siswa ada di situ. Kebetulan karena kita ini masuk sekolahnya itu sampai dengan jam 15.15 sampai dengan sore hari, maka Kopsis pun juga menyediakan nasi bungkus. Jadi nggak usah khawatir kalian. Umpama nanti sudah bawa nasi bungkus ternyata kurang, karena saya lihat beberapa kelasmu itu setiap hari sudah bawa nasi bungkus dari rumah, tapi kelihatannya masih kurang kenyang. Paginya makan bekal dari rumah, istirahat siangnya masih beli nasi bungkus di Kopsis. Di sana ada persediaan nasi bungkus yang bisa diganti dengan uang yang insya Allah harganya nggak mahal juga. Berikutnya di sebelahnya Kopsis, depannya Kopsis sudah gedung tingkat. Kalian bisa naik ke tangga itu, gedung lantai 2, di sana ada lab komputer, laboratorium komputer. Di sanalah nanti pembelajaran TIK dilaksanakan. Di sana juga nanti dilaksanakan UNBK. Jadi kalau nanti UNBK, pandemi selesai, ada UNBK, basecamp UNBK juga di laboratorium komputer ini. Atau mungkin pelajaran-pelajaran yang lain yang terkait dengan komputer, nanti kalian bisa masuk ke lab komputer ini. Insya Allah komputernya memadai untuk siswa SMA Negeri Pelandaan. Ya, pada saat kalian di atas lab komputer, kalian akan bisa melihat megahnya ruang parkir SMA Negeri Pelandaan. Ini ruang parkir kebanggaan kita, karena ini baru berdiri 3 tahun yang lalu. Parkir ini lantai 3, lantai bawah, lantai 2, dan lantai 3. Sangat megah sekali ini. Cukup bisa kita banggakan, karena saya lihat beberapa sekolah tidak punya lapangan tempat parkir yang tingkat seperti ini. Alhamdulillah SMA Pelandaan ini punya tempat parkir tingkat seperti ini. Parkir bawah, parkir lantai 2, dan parkir lantai 3. Jadi saat kalian datang nanti, silakan bisa milih ke lantai 3, lantai 2, atau lantai 1. Nanti akan diatur oleh bapak-bapak pendamping untuk penataan sepeda. Ya, seyogyanya nanti kalian sudah di sini, tolong setelah naik ke lantai atas, kemudian ditata yang rapi kendaraannya. Kendaraan tata yang rapi, karena tempat parkir kita ini ditempati kurang lebih 500 siswa. Rata-rata dari 500 peserta didik ini semuanya pakai kendaraan bermotor sendiri-sendiri. Makanya kalau kalian ingin bijaksana, tidak ingin memperparah jumlah kendaraan yang parkir di sekolah, silakan kalian nanti bisa berhemat ya. Berhemat dengan teman yang dekat. Caranya bagaimana? Kalau kalian punya teman dekat, tidak usah membawa kendaraan sendiri-sendiri, cukup berboncengan saja. Jadi misalnya jalannya satu arah, berboncengan saja. Gantian, Senin sampai hari Selasa, Senin ini kendaraannya siapa, Selasa kendaraannya teman sebelahnya lagi gitu.
gonta-ganti. Biar tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kendaraan nggak banyak menumpuk di sekolah kita. Ini insya Allah lebih bijaksana itu. Jadi tolong nanti hati-hati, terutama kalau musim penghujan, karena posisi tangganya miring, tolong hati-hati, tingkatkan kehati-hatian saat nanti kalian turun. Biasanya anak-anak itu, terutama yang putri, mengalami kesulitan atau takut saat turun. Kalau naik, insya Allah anak-anak ini pede saja. Tapi kalau turun biasanya agak grogi karena memang kondisi turunannya agak lumayan. Jadi tolong hati-hati kalau saatnya hujan. Ya, ini ruang bawah. Di bawahnya lab komputer itu ada ruang kelas 11 IPS. Ya, ruang kelas 11 IPS. Ini. Jadi lantai bawahnya ruang kelas 11 IPS, lantai atasnya ruang lab komputer. Tempatnya tepat di depan pintu kopsis. Itu nampak itu pintu kopsis yang tertutup warna biru itu. Ya, sebelahnya atau depannya ruang kelas IPS, kelas 11 IPS, depannya itu ada ruang kelas 11 IPA. Nah, ini foto dari ruang kelas 11 IPA. Tempatnya di belakang. Nanti berhadapan dengan lapangan olahraga atau lapangan upacara. Ya, ini bagi anak-anak yang nanti punya cita-cita organisasi, ingin mengembangkan kemampuan di bidang organisasi, nanti peserta didik kalian nanti punya kesempatan untuk menempa pengetahuan organisasi di organisasi siswa intrasekolah atau yang sering disebut dengan OSIS. Base camp-nya OSIS ada di gambar yang sudah kamu lihat itu. Tempatnya di sebelah ruang 11 IPA. Itu istilahnya ruwos. Ruang OSIS. Segala macam kegiatan OSIS direncanakan di ruang ini. Silakan nanti ada rekrutmen pengurus OSIS masa bakti 2020-2021. Silakan yang berminat nanti akan didaftar oleh kakak-kakakmu, akan dipilih secara aklamasi, dipilih secara jurdil oleh seluruh siswa. Nanti saatnya kalau pandemi selesai, kita laksanakan pemilos, pemilihan pengurus OSIS. Lanjut. Berikutnya ada ruang kelas 10 IPA. Tempatnya ruang kelas 10 IPA itu berhadapan-hadapan dengan ruang kelas 11 IPA. Jadi kalau kelas 11 IPA itu di timurnya lapangan, kalau ruang kelas 10 IPA tempatnya di sebelah barat lapangan. Jadi berhadapan-hadapan cuman dijeda oleh lapangan olahraga atau lapangan upacara. Berhadapan cuma dijeda oleh lapangan tadi itu. Ruangnya juga cukup bagus. Saya melihat cukup bersih. Itulah ruang kelas 10 IPA. Di depan ruang kelas sudah ada wastafel. Depan ruang kelas ada tempat sampah. Sehingga kalian buang sampah tidak perlu berserakan ke sana kemari, tempatkan di tempat sampah yang telah disediakan. Di sana ada 3 tong sampah yang tersedia di tiap-tiap ruang kelas. Tiap-tiap depan ruang kelas ada 3 tong sampah. Silakan nanti sampahnya dipilah. Kemudian kalau tangannya kotor, kalian bisa cuci tangan di wastafel yang tersedia itu. Sekarang era pandemi, kita disarankan untuk sering-sering cuci tangan untuk jaga kebersihan. Silakan manfaatkan wastafel yang ada depan kelas masing-masing. Kemudian di sana lagi
sebelahnya ruang 11, sebelahnya ruang kelas 10 IPA, ada ruang Dewan Ambalan. Apa Dewan Ambalan itu? Dewan Ambalan itu adalah sebuah lembaga kepramukaan di tingkat SMA. Jadi ruang Dewan Ambalan itu sama dengan ruang pramuka. Bagi adik-adik yang ingin nempa kemampuan organisasi di bidang kepramukaan, nanti bisa masuk ke pengurus Dewan Ambalan. Nanti juga dipilih secara demokratis. Setiap tahun kita membuka pendaftaran pengurus Dewan Ambalan. Setelah pengurus OSIS terbentuk, nanti akan dibentuk pengurus Dewan Ambalan. Setiap tahun berganti terus. Ini ruangannya untuk ruang pramuka atau ruang Dewan Ambalan. Kebetulan di K13 ini semua siswa otomatis menjadi anggota pramuka. Karena pramuka merupakan ekskul wajib. Yang wajib untuk diikuti semua siswa. Dan sebagai persyaratan kalian naik kelas, minimal nilai pramukanya harus B. Jadi kalian nggak boleh pramuka dapat nilai C, nggak boleh. Minimal harus nilainya B. Makanya silakan nanti aktiflah di kegiatan kepramukaan. Jadi yang di slide yang kalian lihat itu adalah ruang kelas 10 IPS. Jadi tempatnya berdampingan dengan ruang Dewan Ambalan. Jadi setelah ruang kelas 10 IPA, dijeda ruang Dewan Ambalan, kemudian ruang kelas 10 IPS. Sama dengan kelas-kelas yang lain, fasilitasnya sama. Tiap-tiap kelas ada wastafel masing-masing. Jadi depan ruang kelas pasti ada wastafel masing-masing. Juga tiap kelas ada tong sampah. Jadi semuanya sama, diperlakukan sama, baik IPA ataupun IPS. Setelah kelas 10 IPS, ada ruang perpustakaan. Ini tempat kalian untuk meminjam buku. Nanti kalian kalau sudah datang ke sekolah, semua siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Alhamdulillah nanti bisa dibawa pulang. Jadi buku yang dipinjam perpustakaan bisa kamu bawa pulang selama 1 tahun untuk buku mata pelajaran tertentu nanti yang sudah tersediakan itu. Cuma ingat, jaga buku baik-baik ya. Jaga buku baik-baik, jangan sampai sobek atau rusak. Bahkan jangan sampai buku itu hilang. Karena segala kerusakan dan kehilangan buku ditanggung oleh peminjam. Jadi nanti kalau kalian bukunya rusak atau hilang, kalian diwajibkan untuk mengganti seperti buku yang kalian pinjam. Jadi gantinya tidak diganti dengan uang, karena nanti kalau diganti dengan uang mungkin akan suudon macam-macam terkait dengan uang itu. Maka kalau ada buku itu rusak atau hilang, kalian diwajibkan untuk membelikan buku yang serupa dengan buku yang hilang atau yang rusak tadi itu. Ini mengganti saja. Ya, di sana ada lagi ruangan lagi. Ruangan Sanggar Pankreas. Apa Sanggar Pankreas itu? Sanggar Pankreas itu adalah nama dari base camp-nya ekskul tari. Jadi kita punya ekskul tari yang sering dikirim ke Surabaya. Dia punya ruangan namanya ruang sanggar. Nah, Pankreas itu adalah nama dari ekskul tari yang dimiliki SMA Negeri Pelandaan. Sehingga ruangannya dinamakan dengan ruang sanggar Pankreas. Di antara kalian yang mungkin bakatnya matching di tari,
silakan nanti masuk menjadi anggota tim ekskul tari SMA Negeri Pelandaan. Apakah ekskulnya hanya tadi aja Pak? Tidak. Banyak ekskul-ekskul yang lain. Nanti kalian akan ketemu dengan ekskul wajib dan ekskul pilihan. Pengertian ekskul wajib berarti wajib diikuti semua siswa tanpa kecuali. Jadi semua siswa wajib ikut ekskul itu tanpa terkecuali. Ekskul apa itu? Ekskul pramuka. Jadi semua siswa wajib mengikuti ekskul pramuka. Nanti kita jadwal. Setiap minggu latihan kegiatan pramukaan dilaksanakan pada hari Jumat siang. Jadi setelah sholat Jumat nanti ada mata pelajaran 2 jam 2 kali pelajaran. Jadi 4 jam tatap muka masih ada. Setelah itu ada kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Dewan Ambalan SMA Negeri Pelandaan. Setiap hari Jumat nanti ada latihan kegiatan kepramukaan. Nah, kalau ekskul yang lain sifatnya pilihan, artinya yang ingin milih ekskul A boleh, ekskul B boleh. Apa saja Pak ragam ekskul banyak. Ada ekskul bola voli, ada ekskul pencak silat, ada ekskul karate, ada ekskul futsal. Semuanya nanti boleh kamu ikuti, terserah bakat dan minat kalian masing-masing. Terserah nanti kamu ikuti. Ada sekian banyak ekskul yang nanti bisa kamu ikuti. Artinya ekskul pilihan ini tidak paksaan. Milih A, B, C, D terserah kalian. Tapi kalau pramuka nggak boleh pilihan. Semuanya punya kewajiban yang sama untuk jadi anggota pramuka. Ya, mohon ini dipahami perbedaan antara ekskul wajib dengan ekskul pilihan. Ya, berikutnya greenhouse. Sebelah pojok belakang ada tempat namanya greenhouse. Tempatnya nanam tanaman atau bunga-bunga. Jadi nanti kalian punya kewajiban untuk merawat greenhouse ini. Misalnya kalau di depan kelas kalian ada tanaman kelihatannya kok kurus, kurang maksimal, bisa diambil, dipindah ke greenhouse. Dikarantina di greenhouse, kemudian dirawat yang bagus kalau di situ. Setelah dirawat secara sistematis, dirawat secara bagus itu ternyata berkembang bagus lagi, baru dipindah ke ruang kelas masing-masing. Jadi istilahnya ini ruang isolasinya tanaman, ruang isolasinya bunga atau tanaman yang lain. Jadi istilahnya ini karantinanya tanaman. Kalau di sana ternyata sudah berkembang biak maksimal, bisa dipindah ke depan kelas masing-masing. Ini namanya ruang greenhouse. Tempatnya tertutup, ada kasa tertutup. Tujuannya biar nanti lalat atau yang lain tidak bisa masuk ke area bunga ini sehingga bunganya menjadi sehat. Ya, ini adalah greenhouse namanya. Ya, di depannya perpustakaan itu ada menara rappling. Menara rappling. Ini disediakan untuk kalian-kalian yang suka dengan tantangan. Adik-adik pramuka yang suka dengan tantangan bisa latihan di menara rappling ini. Sebelum mereka terjun ke lapangan secara real dengan panjat tebing dan macam-macam, ini kita beri bekal dulu dengan latihan rappling. Menaranya rappling ada, alat rapplingnya kita juga ada. Tinggal dipakai kalau kalian nanti punya nyali, punya keberanian. Namun hati-hati ya. Jadi ini kalian punya bakat manjat-manjat, bisa mengembangkan
keterampilan rappelling. Menaranya sudah tersedia di situ dan alat rappellingnya sudah tersedia di sekolah. Tinggal nanti digunakan harus dengan cara yang berhati-hati. Karena ketinggiannya lumayan tuh. Menara ini ketinggiannya lumayan. Hati-hati. Insya Allah kondisinya juga masih bagus. Silakan nanti dimanfaatkan. Nanti pada saat latihan kepramukaan nanti akan ada sesi latihan rappelling. Biar nggak jenuh hanya baris-baris, nanti kalian bisa menghibur diri dengan kegiatan rappelling. Cuma pesan saya, hati-hati, tingkatkan kehati-hatian saat menaiki menara rappelling. Karena akibatnya fatal kalau nanti ada accident dengan latihan itu. Makanya kalau sekalian belum bisa betul, jangan coba-coba untuk menaiki menara rappelling. Karena akibatnya nanti fatal bagi keselamatan kalian masing-masing. Ya, di sana ada kelas yang melingkar, ada kelas 10 IPS, ada kelas 10 IPA, ada kelas 10 IPS, ada kelas 11 IPA, ada kelas 11 IPS. Di tengah-tengahnya ada lapangan yang cukup indah dengan cat yang warna-warni ini. Lapangan ini multifungsi. Makanya dikatakan lapangan upacara dan lapangan olahraga. Multifungsi lapangan ini. Pinggir-pinggir lapangannya diberi tanaman peneduh, ada gelodok pecut, ada mangga, insya Allah lebih indah itu. Apalagi lapangannya dicat warna-warni sangat indah. Nampak di slide kamu itu, di sana ada arena futsal. Lapangan ini bisa kamu gunakan untuk olahraga futsal. Gawangnya sudah siap. Begitu pula lapangan ini juga bisa kamu fungsikan sebagai lapangan basket. Sama lihat itu, di sana ada gawang basket juga siap. Jadi tinggal kamu kembangkan kreativitas kamu saja. Kalau kalian bakat dengan bola voli, lapangan ini pun juga bisa dimanfaatkan untuk bola voli. Insya Allah kalau bola voli bisa untuk 2 lapangan. Jadi kalau bola voli ini bisa dipakai untuk 2 lapangan bola voli ini. Atau mungkin kalau kalian suka dengan tenis lapangan, maka lapangan ini juga bisa dimanfaatkan untuk tenis lapangan. Jadi saya katakan multifungsi lapangan ini. Di samping untuk arena olahraga setiap pembelajaran penjas orkes, lapangan ini setiap hari Senin kita laksanakan upacara bendera atau upacara-upacara hari besar yang lain. Jadi lapangan ini saya katakan multifungsi. Bisa bermakna lapangan upacara, bisa bermakna lapangan olahraga. Olahraga pun juga multifungsi. Bisa lapangan basket, bisa lapangan futsal, bisa bola voli, bisa tenis lapangan. Ini saya kira cukup representatif bagi anak-anak yang nanti ingin mengembangkan bakat dan minat di bidang keolahragaan. Kita memfasilitasi dengan keberadaan lapangan di belakang, ya, siap untuk menjembatani bakat dan minat olahraga yang kalian miliki. Anak-anak, saya kira saya sudah menerangkan A sampai Z. Kurang lebih ada 24 slide terkait dengan profil SMA Negeri Pelandaan, mulai pintu gerbang sampai dengan lapangan upacara dan lapangan olahraga. Yang jelas kalian tidak akan puas hanya dengan slide saja. Pasti kalian ingin tahu persis bagaimana sepak bentuk aslinya.
Makanya kalian saya beri kesempatan nanti untuk datang ke sekolah ini pada hari Kamis. Nanti silakan ikuti petunjuk kakak kelasmu panitia, kakak kelasmu OSIS, bagaimana cara dan prosesnya sehingga nanti kalian datang ke sini pada hari Kamis. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan barangkali kurang jelas, kurang paham, nanti bisa diperjelas pada hari Kamis. Atau mungkin apa yang saya sampaikan kira-kiranya kok masih bulet, ya mohon maaf, itulah keterbatasan kemampuan saya pribadi. Saya kira ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.